Halo semuanya, selamat datang di podcast kesehatan. Pada kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu edukasi peningkatan pengetahuan AIDS dan HIV pada remaja. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu mahasiswi dari Universitas Dr. Subandi yang bernama Imelda Rizkyanti. Mungkin untuk lebih lengkapnya, kita langsung perkenalkan saja Kak. Langsung ya. Halo semua, perkenalkan saya Imelda Rizkyanti. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Dr. Subandi, program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kalian juga biasa panggil saya Imelda. Oke Kak Imelda, sekarang udah semester berapa Kak? Kebetulan sekarang masih semester 3. Sudah semester 3 ya Kak ya. Oke Kak, di sini seperti yang saya bilang tadi, kita membahas peningkatan pengetahuan edukasi mengenai HIV dan AIDS pada remaja Kak. Apakah ada yang mau disampaikan atau kita langsung saja masuk ke pertanyaan? Mungkin langsung saja ke sesi pertanyaan. Oke, kita langsung aja teman-teman. Baik Kak, pertanyaan yang pertama yaitu apa sih HIV itu Kak? Dan apakah HIV dan AIDS itu sama? Baik, sebenarnya itu HIV dan AIDS itu adalah dua kata yang memiliki arti berbeda ya. Karena HIV sendiri adalah singkatan dari kalimat Human Immunodeficiency Virus. Nah, di mana virus tersebut biasanya seringkali menyerang sistem kekebalan tubuh kita, terutama pada sel darah putih atau sel CD4 seperti itu Kak. Sedangkan AIDS di sini adalah kondisi di mana tubuh kita terserang virus HIV tersebut Kak. Seperti itu. Jadi bisa disebutkan berbeda, namun masih berhubungan ya Kak? Ya, bersampingan. Iya. Jadi next question, pertanyaan kedua yaitu rata-rata penderita HIV di Indonesia itu berjenis kelamin apa Kak? Atau apakah hanya lelaki saja atau hanya perempuan saja atau bisa dari keduanya? Dan mengapa bersangkutan dengan remaja gitu? Apa hubungannya? Baik, pertanyaannya di sini dua ya Kak? Iya. Yang pertama yaitu berdasarkan data yang saya baca ya Kak, data dari Kemenkes itu mengatakan bahwa pada tahun 2024 kemarin mengatakan bahwasanya dominan penderita HIV di sini terjadi pada kaum laki-laki Kak, yang menduduki angka sampai dengan 71%. Sedangkan untuk kaum perempuan itu hanya menempati angka di 29%-nya saja Kak, seperti itu. Dan kemudian Kakak juga tadi nanya ya apa hubungannya sih dengan remaja? Nah, hubungannya itu sangat penting Kak, karena yang harus kita tahu bahwasanya penyakit HIV ini biasanya rentan terjadi pada umur produktif Kak, seperti kita ya masih kaum remaja seperti itu. Karena apa? Karena ada beberapa faktor di sini Kak yang harus kita tahu. Faktor yang pertama yaitu kurangnya edukasi dari pihak keluarga. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya rasa ingin tahu dari pribadi kita sendiri Kak, seperti itu. Jadi kayak penasaran ya sih Kak? Iya, kayak remaja sekarang kan biasanya kepo tuh, seperti apa sih seks bebas itu, kemudian besok nyoba seperti itu. Tidak tahunya diri kita malah mendekatkan kepada virus HIV Kak. Jadi tolong ya teman-teman dijaga pergaulannya, terutama pada hubungan yang sangat sensitif seperti itu. HIV dan AIDS ini tuh bagaimana? Mungkin prosesnya ya Kak. Proses dari HIV ke AIDS itu ada 3 fase sebenarnya Kak, yaitu fase yang pertama itu fase HIV akut, kemudian fase yang kedua yaitu fase laten HIV, kemudian yang fase yang terakhir ini adalah fase AIDS. Nah, saya jelaskan secara perinci ya Kak. Nah, pada fase pertama ini yaitu fase HIV, biasanya tanda-tanda atau gejala dari orang tersebut itu mirip seperti flu Kak, seperti sariawan, kemudian nyeri otot, kemudian pusing, kemudian juga ruam seperti itu, dan itu biasanya terjadi selama 1-2 minggu Kak. Kemudian kita bergeser kepada fase yang kedua yaitu pada fase laten. Pada fase laten ini memang individu tersebut tidak terjadi gejala ataupun ciri-ciri yang khas, tetapi secara tidak sadar individu tersebut sudah terserang oleh virus HIV, yang mana virus HIV tersebut menyerang sel darah putih kita, sehingga sel darah putih kita itu menurun drastis Kak. Kemudian lanjut kepada fase terakhir yaitu fase AIDS. Nah, fase AIDS ini biasanya gejalanya itu seperti pneumonia, kemudian tuberkulosis, dan apabila tidak ditangani dengan cepat bisa menyebabkan kanker Kak, seperti itu. Baik Kak, untuk penularannya itu bagaimana? Sebenarnya untuk penularannya ini bermacam-macam ya Kak. Yang pertama yaitu melalui pertukaran cairan kelamin. Ya itu bagaimana Kak? Maaf ya Kak, apakah bergonta-ganti pasangan gitu? Ya, bergonta-ganti pasangan. Pertama yaitu bisa melalui hubungan seksual. Jadi terjadinya
pertukaran cairan melalui sperma, sedangkan yang melalui orang itu tidak akan terjadi penularan apabila kedua orang tersebut itu tidak terdapat luka pada mulut. Namun apabila kedua orang tersebut salah satunya ada luka seperti sariawan ataupun gusi berdarah, rentan salah satu atau keduanya itu akan mengalami virus HIV, Kak. Apakah ada lagi tambahan? Masih ada lagi, Kak. Yang kedua yaitu penularan melalui jarum suntik yang tidak diganti sama sekali. Bisa melalui menggunakan narkoba. Kemudian bisa melalui juga pada saat orang tersebut mendonor darah. Kan kita tidak tahu. Mungkin pada saat mendonor darah kita sudah tahu ya bahwa jarum itu steril. Namun pada saat seseorang menggunakan narkoba kan kita tidak tahu, Kak, jarum itu benar-benar steril ataukah sudah terkontaminasi dengan orang yang mengalami HIV, Kak. Seperti itu. Kemudian penularan yang terakhir yaitu melalui cairan dari ibu, seperti pada saat menyusui. Jadi hasil yang didapatkan oleh anak itu akan mengalami virus. Untuk pengobatannya sendiri itu bagaimana? Yang kita tahu kan HIV itu dikenal dengan tidak ada pengobatannya ya, Kak. Pengobatannya itu hanya satu, yaitu meninggal itu. Namun itu tidak bisa dibenarkan, Kak. Tidak bisa dibenarkan kalimat itu, Kak. Karena pada saat oleh dokter positif, maka dokter tersebut akan memberikan solusi, yaitu satu obat, di mana satu obat ini adalah ARV, Kak. Nah, ARV adalah obat antiretroviral yang tujuannya itu hanya untuk memperlambat proses perkembangan HIV di dalam tubuh kita, Kak. Seperti itu. Seseorang tidak akan mengalami AIDS apabila orang yang terkena HIV itu mengikuti prosedur dari dokter dan rajin untuk mengonsumsi ARV itu, Pak. Seperti itu. Untuk solusi remajanya bagaimana, Kak? Nah, untuk solusi yang bisa remaja lakukan ya, Kak, yang pertama yaitu perlunya edukasi mandiri. Maksudnya ini kita sebanyak-banyaknya lah cari informasi terkait berita HIV, terkait apa sih HIV itu, kemudian penyebabnya itu seperti apa. Bisa kita cari melalui internet ataupun kita bertanya langsung kepada pakarnya, seperti itu, Kak. Kemudian solusi kedua yang bisa remaja lakukan yaitu hindari risiko, Kak. Hindari risiko yang dimaksud di sini sebenarnya tidak usah nyoba-nyoba lah terhadap seks bebas itu seperti apa. Kan kita juga masih belajar ya, Kak, jadi nanti ya pasti ada masanya. Iya, Kak, resikonya besar ya, Kak, ya. Kemudian solusi yang ketiga yaitu jauhi narkoba, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kan kita tidak tahu penggunaan jarum suntik itu steril atau tidak. Kemudian solusi yang keempat saya yaitu melakukan tes rutin HIV. Nah, dikhususkan untuk orang yang sudah aktif secara seksual itu biasanya 1-6 bulan itu melakukan tes HIV sebanyak 1 kali, Kak. Kemudian solusi yang selanjutnya yaitu kita harus pandai-pandai mencari pergaulan yang sehat, Kak. Jadi misal ya kita tahu tuh si A itu lingkungannya tidak sehat, kemudian pergaulannya juga bebas, kemudian setiap malamnya itu selalu pergi ke diskotik, kemudian juga sering booking hotel. Nah, kita ya sebagai individu yang sudah paham ya, Kak, bahwa tindakan tersebut tidak baik, ya kita harus pandai-pandai untuk menjaga jarak dengan si A itu, Kak. Kemudian solusi yang terakhir yaitu ikut kampanye, Kak. Mungkin di suatu hari ada pihak medis yang dengan sengaja turun kepada masyarakat untuk mensosialisasikan apa itu HIV dan penyebabnya itu apa, ya kita harus ikut andil dan ikut mendengarkan informasi dari pihak medis tersebut, Kak. Untuk mencari informasi ya, Kak, ya. Ya. Oke, teman-teman, sudah selesai ya, Kak, ya sesinya. Terima kasih banyak. Informasinya sangat amat penting dan bermanfaat untuk remaja. Baik teman-teman, untuk kesimpulannya yaitu peningkatan pengetahuan remaja tentang HIV atau AIDS ini membantu mereka memahami resiko penularan, cara pencegahan, dan pentingnya deteksi dini. Hal ini juga mengurangi stigma, mendorong perilaku sehat, serta menjadikan mereka agen perubahan di masyarakat. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya. Terima kasih ya, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.